Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selamat pagi saudara-saudara warga GKJ Bandung. Pagi ini 22 Februari 2024, kembali kita bersama-sama di dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Saudara, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu di pagi hari ini. Di dalam pekan Prapaskah ini, Tuhan, kami sungguh bersyukur atas undangan bagi kami semua untuk memeriksa kembali kehidupan kami. Kami belajar untuk semakin dekat dengan firman Tuhan, semakin tertarik untuk hidup dalam firman Tuhan. Dalam pertolongan Roh Kudus kami boleh terus diperbaharui. Bapa dalam surga, kami mohon kepada Tuhan pagi hari ini ketika kami hendak membaca firman-Mu dan merenungkannya, kiranya Roh Kudus menuntun kami. Bapa, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara sekalian, pagi ini ayat firman Tuhan kita baca dari 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14, yang akan kita baca menurut terjemahan baru yang kedua demikian. Lalu umatku yang dinamai menurut namaku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Judul renungan kita pada pagi ini adalah berbalik kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, warga GKJ Bandung dan juga sahabat-sahabat yang mendengarkan renungan pagi ini dimanapun saudara berada, Shalom. Pada masa Prapaskah ini kita diundang untuk masuk pada satu masa pertobatan. Masa pertobatan ini menjadi satu masa bagi kita untuk memulihkan kembali relasi-relasi kita dengan sesama kita dan juga dengan Tuhan. Saudara-saudara, pertobatan adalah satu bagian dari pemulihan relasi antara manusia dengan Allah. Sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita telah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, inilah yang di dalam ajaran GKJ dikenal sebagai pertobatan dasar. Kita yang sebelumnya tidak percaya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan memberi diri diperdamaikan dengan Allah Bapa. Namun demikian kita menyadari, saudara, betapa kita memiliki kerapuhan manusiawi. Kita masih dapat jatuh dalam dosa. Kita melanggar kehendak Tuhan dan firman-Nya. Kita kadang jatuh dalam godaan yang memikat hati kita. Namun demikian perlu kita juga mengingat bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Bahkan ketika kita tidak setia, Allah mengharapkan umat-Nya yang jatuh dalam dosa untuk senantiasa kembali dan berbalik kepadanya. GKJ memahaminya sebagai pertobatan senantiasa. Kepada Raja Salomo, firman Tuhan berkata, lalu umatku yang dinamai menurut namaku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Allah begitu mengasihi kita, umat-Nya. Allah mengasihi umat yang di atasnya namanya dimuliakan. Sebuah kisah ketika Salomo menyelesaikan pembangunan bait suci, yaitu tempat ibadah utama Israel. Salomo mempersembahkan korban kepada Tuhan sebagai tanda syukur dan tanda pertobatan. Pada momen itulah Tuhan berkenan menerima pertobatan umat-Nya.
Sekali lagi, pertobatan ini menjadi awal pulihnya relasi manusia dengan Tuhan dan juga dengan sesamanya. Saudara-saudara, pada akhirnya masa Prapaskah ini marilah kita pakai menjadi sebuah momen untuk memberikan diri kita diperdamaikan dengan Tuhan. Mari kita mengaku dosa kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di dalam doa kita membuka diri dan mengungkapkan kerinduan kita kepada Tuhan. Dalam laku pertobatan itu, kita mencari wajah-Nya. Ini artinya kita mencari kehendak Tuhan di dalam firman-Nya, di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan membimbing kita untuk menemukan jalan yang benar. Itu artinya kita berbalik dari jalan kita yang jahat. Kita tidak lagi menjalani kehidupan dosa, dan itulah yang menjadi kehendak Allah. Saudara, marilah kita berbalik kepada Tuhan dan hidup diperdamaikan dengan Tuhan.